Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Muhyiddin di channel Obrolan Onyeng. Dan kali ini, seperti yang sebelum-sebelumnya ya, saya kembali akan ngobrol, berbincang banyak dengan pemuda-pemuda Kalimantan Selatan yang sangat luar biasa. Dan kali ini cukup jauh jaraknya ya. Kalau kita jalan itu sekitar, kalau tidak salah ya, sekitar 8 jam perjalanan. Yaitu seorang pemuda di Kota Baru di Pulau Laut sana. Oke, kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus manggil apa nih ya? Raja KDI atau Raja saja? Raja aja deh kayaknya, biar lebih akrab. Oh gitu ya. Oh Oke. iya. Teman-teman, Raja ini kontestan kontes dangdut Indonesia ya, Iya. tahun 18. 2018 dan masuk 8 atau 16 besar ya? 16 besar kemarin tuh. 16 besar ya. Jadi Iya. kita ketemu dengan penyanyi ini teman-teman. Boleh dong satu lagu Lagu apa nih? yang sempat heboh, lagu apa kemarin? Lagu Nirmala heboh banget kemarin. Oh gitu. Iya. Itu waktu pas di gerbang itu waktu pertama-tama tuh di panggung besar. Ya itu aja lagu Nirmala. Oke. Oh, Oke, coba kita pokoknya- dengerin dulu nih. Boleh dong. Oh dengerin? Iya dong. Ya ampun. Oke. Kapan lagi sama penyanyi gitu kan? Oke lah. Viral awalnya ya. Ya. Diciptakan seorang insan. Hei. Saya baru mau menikmati lagu. Iya, suka bercanda. Oke, serius Oke, kali ini. nggak apa-apa. Ya, menarik ya teman-teman. Itu nih, kalau seorang penyanyi dan ini seorang pemuda pelopor loh ya untuk bidang budaya. Iya, Oke. amin. Alhamdulillah. Sebentar, saya harus tarik napas dulu. Dari tadi ketawa terus ya. Iya. Oke. Selain aktif, selain nyanyi, kemudian juga dengan teman-teman di Kota Baru sana, Iya. itu bikin ini ya, semacam ngumpul-ngumpul teman-teman kreatif gitu ya. Iya. Apa namanya? Jadi namanya komunitas itu maunya kreatif. Nah, Ada filosofi apa dari nama itu? iya, ceritanya sebetulnya kayak gini ya. Waktu itu kan lagi pandemik. Nah, pandemiknya tuh lagi PSBB nih. PSBB banget tuh. Jadi termasuk di Kota Baru melihat keadaan kan kayak orang-orang yang kurang mampu gitu kan, artinya dia berkurang pendapatannya. Jadi ya dari situ terinspirasi. Ketika itu kan pesean nih sama temen. Bahasa Banjarnya ya. Apa nih kita gawi? Ajarnya lah. Pandemik nih. Ya. Mana digawi aja? Ya ketika itu langsung ada inspirasi. Gimana kalau kita mengadakan penggalangan dana kan gitu? Penggalangan dana. Oke. Kamu atur konsepnya ya. Kalau gitu ya. Jadi awalnya penggalangan dana dulu. Iya, penggalangan dana dulu. Jadi untuk itu korban COVID-19 yang kurang mampu. Jadi awalnya dari situ. Jadi saya atur konsepnya segala macam. Akhirnya kita adakan live streaming di Instagram, Facebook. Jadi live streaming itu kita nyanyi sambil kalau istilahnya itu kayak komedian tuh, kayak komedian. Jadi kita trio awalnya itu. Jadi ada si Julak Ibu itu Kak Burhanuddin sama temen saya si Jali, dia MC juga, penyanyi juga. Nah, sama saya sendiri. Jadi rame alhamdulillah. Dapat sekian juta gitu. Nah, dari uang itu kita kumpulin lalu kita tukarkan dengan sembako. Jadi kita bagi-bagi tuh alhamdulillah. Jadi benar-benar memang kita maunya tuh yang penerimanya itu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi kita tuh ada tuh videonya kalau mau lihat di Instagram saya. Boleh nanti kita lihat lah ya. Biar teman-teman juga tahu gitu ya bahwa ternyata ya itu orang-orang kreatif gitu cara berpikirnya
cepat gitu ya, melihat iya, satu langsung, keadaan. iya, Oke. langsung eksekusi gitu. Oh, langsung eksekusi. Eksekusi langsung, alhamdulillah, iya. Oke. Jadi dari setelah pengumpulan dana tadi untuk bantuan korban COVID gitu ya. Kemudian lanjutannya? Nah, kemudian lanjutannya kita kan itu apa namanya kesulitan tuh di bagian dokumentasi. Ya kan nggak mungkin nggak ada laporan kan. Kita cari dokumentasi. Terus tuh kan ketemu orang. Kebetulan adik saya itu punya teman. Dia itu lagi aktif-aktifnya di YouTube juga, dia editor juga. Nah, terus kan ya udah minta bantuan. Tolong dong bantuin nih untuk dokumentasi juga sambil bagi-bagi juga gitu. Oke. Ya udah dari situ ketika jalan sambil bagi-bagi sembako tercetuslah ide. Nah, yang namanya maunya kreatif itu sebenarnya dari saya sendiri pas bikin grup apa sih namanya? Maunya kreatif aja deh. Maunya kreatif udah gitu aja. Setelah itu kan iya lucu soalnya. Jadi pas udah dokumentasi itu ketemu sama teman-teman yang sekitar umur 20 tahunan lah, masih muda-muda, masih kuliah semester 3-an. Habis itu udah kenapa kita nggak bikin ini konten? Kita kan bisa nih vlog, bagi-bagi sembako segala macam. Oh iya benar-benar Kak. Gimana? Kita bikin ini aja channel YouTube. Apa nama channelnya? Sudah, nama Bubuhan Pian aja bahasa Banjarnya kan. Maunya kreatif. Oke. Nah, dari situ langsung kebentuk kayaknya. Lalu kita bikin struktur organisasi dan segala macamnya lah. Dan ketuanya? Ketuanya saya sendiri, alhamdulillah. Ketuanya lucu ya, suka ketawa. Oh gitu. Jadi mau mengganti sebagai komika atau tetap sebagai penyanyi nih? Jadi bingung ya? Jadi bingung. Oke. Ya. Menarik ya teman-teman, ini nih kalau ketemu dengan orang-orang kreatif tuh ya begini nih, bawaannya bercandaan tapi ada isinya lah ya. Iya, alhamdulillah. Terus setelah buat buat organisasi gitu ya, semacam perkumpulan maunya kreatif, kemudian sudah bikin channel YouTube gitu, masih jalan? Alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Ini kan kebetulan kan lagi ada acara nih buat apa yang undangan dari Dispora itu kan, yang pemuda pelopor itu. Ini yang mau sore kita ini kan. Nah, jadi kan ini saya bawa teman-teman nih. Nah, yang dari Maunya Kreatif tuh ada videografernya sama talentnya. Nah, jadi dia tuh ada di luar tuh. Jadi kita sekalian biar nggak buang-buang waktu biaya. Jadi kita sekalian aja vlog cari tempat wisata lah di sini gitu. Oke. Iya, jadi teman-teman ini karena yang seperti kita bilang tadi jaraknya cukup jauh, jadi mumpung lagi ke Banjarmasin, siap. Jadi sekalian gitu ya. Iya, saya suka emang gitu. Kalau lagi nyanyi, kalau lagi dapat job nih, aku lagi dapat job nih di daerah sini. Ya udah ikut aja biar sekalian kita bikin konten. Gitu. Oke. Jadi sekali jadi mendayung 4-3 pulau terlalui. Bener banget. Lebih efisien dan efektif. Oke, karena tadi udah disebutin sebagai pemuda pelopor. Siap. Terus apa kemarin yang disampaikan di waktu pada sesi seleksi itu? Pada sesi seleksi ya. Jadi saya itu kan bingung. Apa sih sebenarnya pemuda pelopor ini gitu kan? Di Kota Baru kan yang saya tahu kayaknya saya deh yang pertama gitu kan. Jadi belum ada apa nih yang dipersiapkan nggak tahu. Proposalnya kayak gimana, bentuknya apa, cari-cari di internet susah kan. Ya udahlah, Bismillah aja deh. Jadi saya sampaikan, ya udah saya sampaikan aja semua kegiatan saya kan. Habis itu, tapi saya kayak gini, tapi saya di akhir saya menjelaskan itu, saya presentasi, saya bilang kayak gini. Dewan juri yang terhormat, Bapak, Ibu, saya mohon saran dan kritiknya karena saya pemula gitu. Tapi waktu itu nggak diminta nyanyi ya? Ya enggak lah, soalnya kan waktunya pendek, cuma 15 menit. Iya. Tapi mereka tahu kalau jebolan dari KDI. Iya tahu. Katanya, kamu ini luar biasa, katanya potensial gitu. Ya didukung aja sih, katanya terus aja gitu kan. Apalagi kayaknya teman-teman di Dispora kan kayak
di Diaspora ini lebih tertarik ke, saya kan lebih ke mengangkat kesejarahan. Nah, di bidang sejarah juga selain maunya kreatif ini. Oke, sebagai informasi juga untuk teman-teman yang lain, Raja ini juga aktif di lembaga adat Kerajaan Pulau Laut. Kerajaan Pulau Laut. Iya. Oke, lembaga adat Kerajaan Pulau Laut gitu ya. Iya. Dan Siap. itu sudah ada lembaganya resmi sudah ya. Resmi alhamdulillah tahun Untuk 2017. koordinator di Kota Baru. Iya, saya koordinator wilayah di Kota Baru sebagai wakil ketua. Oke, jadi komplit banget ini ya. Nyanyi, juga bikin konten dengan teman-teman, dan Iya. juga aktif di lembaga adat gitu ya. Iya. Oh, jadi gitu. Jadi katanya bisa untuk mengangkat kembali lah ya Iya. khasanah Sejarah. budaya Iya. Kota Baru gitu ya. Mm-mm. Oke. Ya sedang berjuang banget nih karena kan awal. Jadi kita ibaratkan tuh kan babat alas lah. Ya. Nah, karena kebetulan kerajaan intinya di Pulau Laut di Kota Baru ya medannya paling berat di sana, walaupun Korwilnya kan ada di macam-macam daerah nih kayak di Korwil Balikpapan, Korwil Bogor, Banjarbaru. Nah, Oke, banyak. sebentar sedikit saja untuk boleh cerita nggak kerajaan Pulau Laut ya, kerajaan Pulau Laut itu satu bagian dari kerajaan mana atau memang berdiri sendiri dulu ya? Kalau awalnya memang bagian dari Kesultanan Banjar. Kalau menurut sejarahnya itu ya bagian dari Kesultanan Banjar. Setelah itu baru dilepas. Jadi dia berdiri sendiri. Jadi ada proses ceritanya, sejarahnya. Cuman yang namanya saya sebenarnya orang tidak terlalu ini ya dengan sejarah tuh nggak mau nempel gitu. Jadi tapi saya berusaha bagaimana caranya untuk bisa gitu. Nah. Iya, oke. Baik, lucu ya. nanti kita cerita lagi soal kerajaan lah ya. Oke, siap. Oke, terus setelah masuk ke ruangan, kemudian bercerita, kemudian terakhirnya menyatakan silakan mengkritik, kemudian masukan. Pengalaman apa sih yang waktu itu mungkin ada disampaikan juri atau apa? Karena kan pertama kali nih dan ikut. Paling tidak kan nanti ketika ini ditanya sama teman-teman di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Baru kan. Nih, bagi dong pengalamanmu ke adik-adik nanti biar juga bisa ikut gitu. Siap. Menurut Raja apa sih yang bisa nanti bisa untuk adik-adik di sana nanti? Iya, kalau yang paling penting dan yang jadi pengalaman banget ya. Jadi ternyata di Pemuda Pelopor ini, jika kita ingin mempresentasikan untuk lomba ya, itu harus fokus satu. Nah, kalau saya ini kan, ya semua kegiatan saya aja saya jelaskan itu kan saya nggak tahu apa-apa ya ampun. Jadi kayak contohnya kayak saya nih di bidang budaya ya, budaya misalkan agama sosial dan budaya. Misalkan nih saya mengangkat satu khas makanan dari kerajaan itu, misalkan wadah 41 macam. Nah, ya udah itu aja yang diangkat. Nah, kayak gitu kayaknya 41 macam ini. Nah, sementara waktu itu kemarin ceritanya macam-macam. Semuanya panjang wisata, pokoknya semuanya yang saya kerjakan itu cerita semua. Jadi itu sih sebenarnya, dan itu saya sampaikan pokoknya nanti ya kalau ada yang ikut Pemuda Pelopor ini nanti kayak gini bilang. Oke. Kan sempat juga diskusi nih dengan teman-teman yang lain, ada yang dari Tanjung, ada yang dari Batola, ada yang dari Banjarmasin gitu. Teman-teman punya cerita yang sama nggak atau ada hal lain yang bisa didapatkan? Ya cerita yang samanya tuh ya ternyata perjuangan itu memang dari nol, memang dirintis banget, memang menguras tenaga, pikiran, belum lagi kita secara finansial kan. Iya, jadi harus memang rela berkorban selama 1-2 tahun itu pasti katanya. Tapi kita jalanin dulu, selama kita berusaha pasti ada jalannya. Ya, dan alhamdulillah dengan adanya Pemuda Pelopor ini, saya sangat bersyukur sekali karena ketemu dengan orang-orang hebat gitu kan. Ketemu dengan orang-orang hebat yang punya pengalaman hidup yang berbeda-beda, dari background yang berbeda-beda kan. Ada yang dari pendidikan, ada yang dari pangan, ada yang orang biasa-biasa aja tapi dia bisa jadi luar biasa gitu kan. Ya, saya sangat
terinspirasi sekali setelah datang dari situ. Saya tambah semangat, apalagi kan salah satu juri dari Pemuda Pelopor itu bilang katanya, kamu ini luar biasa, kamu berani mengangkat sejarah yang udah tenggelam, yang orang udah banyak nggak tahu, katanya kamu lanjutkan karena mengangkat tihang yang tenggelam, bahasa batang ininya tenggelam, kan, ya. batang tenggelam itu benar-benar sulit dan orang itu jarang mau gitu. Betul, Ya betul. saya situ sangat termotivasi sekali. Oke. Itu sih. Oke ya, menarik teman-teman ya. Ngobrol dengan Raja, saya mau nyuruh nyanyi lagi nggak enak lagi nih. Kenapa sih nggak enak? Nanti kontennya berubah, bukan lagi konten obrolan tapi konten Konten nyanyi ya? Oke. Terakhir nih. Oke, berkaitan dengan pemuda gitu ya. Raja punya pesan nggak atau semacam cute untuk teman-teman pemuda-pemuda yang mungkin nanti menonton tayangan kita ini? Iya, oke. Kalau pesan Raja sih buat teman-teman pemuda, jangan sia-siakan waktu kalian. Mumpung masih muda, sekaranglah kalian waktunya untuk bekerja keras, untuk menjadi apa yang kalian mau, untuk menyadari di mana bakat kalian, passion kalian. Dari sekarang kerjakan, cari jalannya. Jangan malu untuk bertanya dan jangan malu untuk mendekati orang-orang yang memang sudah sukses duluan. Jadi dari situ kita, dan satu lagi, jangan pernah sombong, jangan pernah berhenti untuk belajar. Pokoknya terus berkarya apapun itu, jangan dihiraukan orang-orang yang ya tahulah mencemooh kita, itu pasti banyak, tapi terus maju aja. Itu aja sih. Oke, menarik ya teman-teman. Saya jadi punya quote yang banyak lagi hari ini gitu ya. Alhamdulillah. Bayangan kita itu ngobrol dengan orang, apalagi sudah pernah ikut kegiatan yang cukup besar gitu ya. KDI itu kan sangat besar ya, nasional gitu kan. Ini orangnya seperti apa gitu. Ternyata Raja sangat ramai lah, sangat asik, sangat menarik gitu ya. Ya, bahkan aneh ya. Enggak dong, kan kaki masih 2, tangan masih 2. Enggak, soalnya sering dibilangin kayak gini. Kak, kayaknya kakak ini salah masuk deh jadi penyanyi. Kayaknya lebih cocok ke komedian katanya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kan masih ada tahapan lagi nih. Iya. Berarti kalau ada kegiatan semacam komika gitu, nggak apa-apa lagi. Oh my god, nggak nyanggup kayaknya, ya Allah. Iya. Oke, kita tutup dulu ya untuk sesi berikutnya. Oke, teman-teman, demikian obrolan saya dengan Raja. Menarik sekali ya. Sebetulnya ingin diselingi dengan nyanyi, tapi dia sendiri udah bilang mau jadi. Ya enggak lah, ya ampun, tetap passionnya nyanyi. Ya, passionnya tetap nyanyi. Oke, demikian obrolan kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komen yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.